Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Dian. Ya, ada apa Bu Dian? Ada yang bisa saya bantu? Boleh mengganggu waktunya Bu Titi? Boleh, boleh sekali Ibu. Kita bicarakan di ruangan saya saja ya Bu. Ayo, silakan masuk Ibu. Terima kasih Bu. Ibu tidak sibuk Ibu? Alhamdulillah, kebetulan saya memang tidak lagi sibuk ini. Kerjaan tadi udah selesai juga. Ya Bu Dian, ada apa Bu Dian? Ada yang mau Ibu bicarakan? Iya Bu, terima kasih terlebih dahulu atas waktunya yang diluangkan untuk saya Ibu. Ini Bu, saya ingin menyampaikan eh, rasa-rasanya dari awal semester sudah jalan 3 bulan lebih kurang Ibu. Rasanya anak-anak saya eh, kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Ibu. Mm-mm. Ya, oh begitu ya Ibu. Jadi kira-kira apa nih yang dapat saya bantu untuk Bu Dian? Saya berharap Ibu mampu membantu saya mengatasi permasalahan ini, Ibu. Begitu. Oke, kalau begitu saya mau tanya-tanya dulu nih sama Bu Dian. Menurut Bu Dian, kira-kira hal apa saja yang membuat, siswa-siswa Ibu Dian itu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Kira-kira apa Ibu? Kalau saya ingat-ingat gitu kan, Ibu, mungkin anak-anak bosan belajarnya karena saya yang lebih banyak berbicara, jadi pembelajarannya itu lebih terpusat kepada saya, Ibu. Gitu. Eh, tidak tidak terlalu banyak ruang untuk anak-anak yang saya berikan, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, eee, berarti selama ini proses pembelajaran yang Ibu dia lakukan itu agak sedikit monoton gitu mungkin ya, Iya, sehingga, anak-anak itu atau siswa-siswa itu lebih, cepat bosan gitu kali ya, Bu? Oh gitu. Menurut Bu Dian sendiri, pembelajaran yang seperti apa kira-kira yang mungkin dapat membuat siswa itu tidak jadi cepat bosan gitu, Bu? Kira-kira apa itu? yang terpikir sama saya, Ibu, anak-anak itu mungkin menginginkan pembelajaran itu yang mengasihkan, pembelajaran yang berpusat kepada murid itu sendiri, mmm, pelajaran yang menyenangkan lah menurut saya, Ibu. Iya iya. Wah, menurut saya juga sependapat dengan Ibu ya. Memang agar siswa kita itu tidak mudah bosan dalam pembelajaran, mungkin kita bisa, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya, Bu. Lalu, menurut Bu Dian sendiri, kira-kira apa saja yang bisa, Ibu lakukan untuk dapat membuat pembelajaran itu memang menyenangkan gitu, agar tidak bosan Mmm, anak-anak itu? Mungkin di awal pembelajaran dimulai dengan ice breaking dulu, Ibu. Mhm. Habis itu saya memulai dengan asesmen awal, sehingga nanti saya tahu ke minat, kemampuan dasar anak sebelum mempelajari materi yang akan kami pelajari, Bu. Iya iya iya, betul sekali itu, Bu. Ice breaking memang perlu ya, Bu. Apalagi, kalau udah di jam-jam rawan, jam-jam siang itu, ice breaking itu perlu itu untuk mengawali pembelajaran agar semangatnya tadi muncul lagi. Jadi yang awalnya sudah ngantuk, udah kendor semangatnya, jadi udah kita kasih ice breaking, jadi semangat lagi mungkin ya, Bu. Ya, betul juga kata Bu Dian tadi, mungkin kita juga, sebelum pembelajaran mungkin kita juga bisa melakukan tes diagnostik awal agar kita mampu, kita tahu kemampuan awal peserta didik kita. Mmm, Kira-kira selama ini, apa bentuk, media pembelajaran yang Ibu gunakan Selama ini media atau pembelajaran sumbernya? yang saya gunakan itu hanya bersumber dari buku, Ibu. Apakah itu Mmm, buku pembelajaran itu sendiri atau buku-buku yang ada di perpustakaan, Ibu. Jadi Begitu. saya belum menggunakan yang lain, Ibu. Mmm,
Oh begitu. Jadi, untuk sekarang masih menggunakan sumber-sumber pelajaran berupa buku baru ya, Ibu, ya? Iya, Bu. Kira-kira ada tidak ya hal lain yang rasanya mampu membuat pembelajaran kita jadi menyenangkan? Karena kan kalau sumber belajarnya hanya buku, mungkin peserta didik akan cepat bosan. Kira-kira adakah hal lain yang Ibu Dian mampu atau bisa agar pembelajaran ini lebih menarik? Sumber belajarnya apa? Eee, yang terpikir oleh saya, Ibu, saya akan, mungkin untuk membuat video pembelajarannya saya masih, belum mahir gitu kan, Ibu. Jadi untuk, Mhm, dalam jangka waktu yang jangka waktu dekat ini rencananya mengambil, video pembelajaran di YouTube terlebih dahulu, mhm. lalu, saya juga akan mengambil dari, contohnya kayak seperti Quizizz, Wordwall, mungkin akan, mulai saya lakukan, di kelas, Ibu. Cuman itu lagi kendalanya gitu, Ibu, eee, karena, proyektor kita ndak proyektor yang ada di sekolah tidak begitu banyak, jadi sering, eee, kami gantian gitu kan, Bu, ndak bisa, kita seenaknya memakai kapan kita mau gitu, Ibu. Oh begitu. Jadi kalau untuk, media yang lain mungkin bisa dengan yang tadi ya Ibu, Iya, video YouTube atau juga, komik juga bisa Ibu, game-game menarik seperti Quizizz tadi ya Ibu bilang ya? iya. Nah itu tuh juga bisa membuat, peserta didik jadi fokus lagi, tidak cepat bosan kali ya. Untuk Infokus mungkin nanti, saya bersama manajemen yang lain akan mengusahakan juga untuk tambahan media itu. Nah, untuk hal lain kira-kira, ada hal lain yang yang Ibu perhatikan, yang dapat Ibu perhatikan, yang perlu perhatian khusus gitu Ibu, untuk, pembelajaran Ibu ini? Mungkin untuk langkah awal yang ingin saya lakukan itu, Ibu, membuat rancangan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpihak kepada murid terlebih dahulu, Ibu. Mhm Mungkin itu yang barulah saya akan memasukkannya video pembelajaran itu disesuaikan dengan, eee, CP, TP yang ada, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran juga, dengan materi juga. Jadi akan, saya rancang dulu, eee modul ajarnya, baru saya akan masukkan media-media pembelajaran yang, dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut, Ibu. Dan mungkin juga mhm. pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga, eee, yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak tadi, Ibu. Ya, oke bagus sekali itu Ibu. Jadi, memang kita perlu, merancangnya dulu ya Bu, dirancang dulu pembelajarannya biar agar pembelajaran itu memang asik dan menyenangkan, terus apa yang dibutuhkan lagi, gali lagi, agar jadi pembelajaran memang berpusat pada murid dan kita bisa juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai tes diagnostik tadi ya Bu ya. Oke, bagus sekali itu Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu ini berhasil dan, menjadi, lebih baik lagi untuk di kelas Ibu nanti. Amin amin, Ibu. Oh ya, Bu Dian, kira-kira untuk ke depan nih, untuk ke depan, apa bentuk komitmen yang Ibu Dian, lakukan terhadap rencana ini? Komitmen saya, Ibu, yaitu saya akan berupaya membuat rancangan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, berpihak kepada anak, dan itu pembelajarannya memang sesuai dengan kebutuhan si anak ya, dengan salah satunya pembelajaran berdiferensiasi dan juga menggunakan KSE, Ibu. Mungkin akan, dimasukkan ke dalam rancangan itu, Ibu. Jadi komitmen saya itu tentang membuat rancangan itu sesuai, dengan apa yang dibutuhkan anak, Ibu. Iya iya, bagus sekali Ibu, saya sangat mendukung rencana Ibu ini. Saya sangat mendukung, komitmen Ibu ini. Saya yakin Ibu Dian akan lebih optimal lagi untuk meningkatkan, cara mengajar mungkin agar pembelajaran ini memang lebih, menyenangkan untuk anak-anak kita. Jadi proses pembelajaran itu akan lebih menyenangkan, tidak bosan ya, Bu. Mantap sekali, Bu Dian. Terima Eee, kasih, Bu.
Iya, sebagai guru kita memang ya Bu, harus begitu, karena kita harus, berani melakukan perubahan-perubahan itu agar pembelajaran kita lebih menyenangkan, lebih ditunggu oleh siswa kita. Jadi anak-anak tidak cepat bosan dengan kita, dengan pembelajaran kita. Iya Bu, terima kasih Ibu atas waktunya, atas, bantuannya, eee, saya akan sangat berkomitmen, untuk membuat rancangan-rancangan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak, dan saya mohon juga bimbingan Ibu serta sesama rekan guru untuk, mengingatkan saya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi, Ibu. Iya, insya Allah Ibu, apapun, bentuk dukungan yang akan saya berikan ke Ibu, apapun nanti kebutuhan Ibu, saya akan mendukung, kita cari solusinya sama-sama jika memang ada yang perlu kita, cari solusinya, jika memang ada masalah. Kemudian masih ada yang ingin Ibu ceritakan? Tidak Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya, saya undur diri Ibu. Iya, terima kasih Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Titi. Iya Bu Titi, ada yang bisa saya bantu Bu Titi? Terima kasih Bu. Ibu lagi sibuk? Oh Tidak, saya tidak mau tidak tidak heeh, sibuk Ibu, silakan masuk silakan masuk. iya iya. Oke Bu, saya mau minta waktu Ibu sebentar ini Bu. Boleh boleh boleh. Apa itu Mmm, Bu Titi? jadi kebetulan, saya terima kasih waktunya Ibu. Kebetulan kan kemarin Ibu kirim informasi tentang Jambore di grup WA. Jadi saya tertarik untuk mengikutinya Bu. Saya sudah mengisi data pendaftarannya, tapi saya mengalami kendala Bu, jadi butuh bantuan dan saran dari Ibu. Alhamdulillah, berarti Bu Titi udah mengisi dan saya sangat senang sekali mendengarnya Ibu. Saya sangat mengapresiasi sekali semangat Ibu. Apa yang dapat saya bantu Ibu? Kira-kira ini gini Bu, mmm, saya masih ragu ingin mendaftarkan diri saya sebagai apa dalam perlombaan itu. Apakah saya mendaftar sebagai guru saja atau sebagai kepala labor ya, Bu? Saya merasa kurang yakin gitu, Bu, untuk ikut bisa menang dalam ajang ini. Oh, kalau Mhm. menang kalah itu urusan nanti Bu Titi. Cuman, saya ada pertanyaan dulu. Ibu Titi ragunya kalau di bidang guru apa? Di bidang kepala labor apa? Gini, jadi kalau menurut saya dari pengalaman yang telah saya dengar-dengar juga ini, Bu, jika saya memilih sebagai guru inovatif, rasanya akan banyak guru-guru di luar sana yang hebat-hebat, Bu. Jadi pastinya banyak saingannya. Terus kalau mengikuti sebagai kepala labor, mungkin saingannya tidak sebanyak guru. Jadi kalau saya memilih mengikuti ajang ini sebagai kepala labor, saya belum punya ide untuk pengembangan labor ini, Bu. Oke oke. Mmm, untuk saya ulang lagi, saya sangat senang sekali dengan, keputusan Ibu mengikuti, sudah mendaftar di Jambore ini. Mungkin, benar kata Bu, Titi, kita mencari peluang yang terbaik ya Bu Titi ya. Kalau misalnya guru inovasi betul 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 sekali kata Bu Titi itu sangat banyak, tapi kalau memang Bu Titi menginginkan mengambil, sebagai, guru inovasi yang guru tentu memang banyak saingannya, tapi menang kalah itu biasa. Nah, kalau kepala labor, kira-kira di mana, masalahnya Bu Titi Mmm, jadi atau kalau kendalanya? mhm, kalau, untuk kepala labor idenya ini, Bu, saya belum punya ide untuk, pengembangan labor ini, Bu. Jadi makanya saya mau minta, saran sama Ibu, masukan atau apa gitu, Ibu. Membutuh belum punya ide.
Nah, kalau Hmm. misalnya dalam keadaan labor kita sekarang ini, kira-kira apa yang dibutuhkan Bu Titi? eh Kalau untuk labor sekarang, saya lihat karena labor kita sekarang kan 2 cuman Bu, yang satu kan lagi dalam perbaikan. Jadi saya lihat kadang tuh guru-guru tuh jadi bentrok mengajarnya di labor itu. Karena memang kan kita belum ada sarana untuk menginformasikan penggunaan labor itu ya Bu. Jadi kadang memang bentrok jadi jadwal penggunaan labor untuk guru-guru kita Bu. Kira-kira supaya tidak terjadi kebentrokan atau tidak tubrukan gitu kan Bu Titi, apa yang bisa kita lakukan Bu Titi? Apa yang dapat Ibu Titi lakukan sebagai kepala labor? Menurut saya sepertinya kita harus ada sebuah sistem informasi gitu Bu untuk penjadwalan ini, jadwal penggunaan labor ini Bu. Jadi semua guru yang akan menggunakan labor wajib mengajukan permohonan mungkin Bu, pengajuan permohonan penggunaan labor 1 minggu sebelumnya agar bisa menginformasikan kepada guru-guru lain mengenai jadwal penggunaan labor ini Bu. Wah, itu sangat bagus sekali ya Bu Titi ya, berinovasi, bagus sekali menurut saya sangat mendukung itu dengan adanya papan informasi sehingga tidak ada lagi guru-guru kita yang masuk ke labor tanpa terjadwal. Nah, kira-kira apa lagi yang menjadi kendala atau yang dibutuhkan untuk membuat formasi tersebut? Menurut saya butuh kolaborasi dengan sesama teman guru yang akan menggunakan labor, Bu. Itu rasanya, Ibu. Berarti bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman guru ya Bu? Iya, yang akan menggunakan labor. Jadi langkah Ibu untuk berkolaborasi dengan guru rekan-rekan guru bagaimana Ibu? Mungkin saya butuh rekan-rekan guru dalam menentukan apa kebutuhan di sistem informasi ini nanti mungkin, Bu. Oh, sistemnya, Mhm. kira-kira sistem yang seperti apa Ibu? Hmm, saya ingin di dalamnya itu nanti tidak hanya penjadwalan, tapi juga ada asesmen juga, format asesmen. Kadang kan saya lihat ada beberapa guru yang masih ragu dengan asesmen yang akan digunakan dalam praktikum, Bu. Hmm, bagus sekali ya, betul-betul sekali itu Bu Titi. Nah, Hmm. eh, berarti asesmen yang digunakan untuk Jambore Bu Titi? Iya, bisa jurnal juga, Ibu. Oh, Asesmen berarti untuk untuk Jambore. keselanjutannya ya Bu Titi bukan Untuk selanjutnya tidak mungkin hanya ada juga jurnalnya nanti, Ibu. tidak hanya untuk Jambore tapi untuk keseterusan ya Bu Titi ya? Ya, jadi Mhm. memang Wah, mantap kalaupun betul Bu. memang iya, Ibu. Kalaupun memang tidak lolos atau tidak menang, mungkin saya bisa mengembangkan ini untuk memang kebutuhan labor kita ya, Bu. Ya, mantap mantap sekali Bu Titi, saya sangat setuju ya, luar biasa. Jadi kira-kira sudah ada ndak solusi dari keraguan yang tadi? Sepanjang kita bercerita ini Bu Titi kira-kira udah dapat ndak solusi dari keraguan tadi Bu Titi? Alhamdulillah sudah, Bu. Jadi saya lebih fokus ke depannya untuk ikuti Jambore ini, berfokus ke kepala labor saja ya, Bu, ya. Nah, alhamdulillah ya Bu Titi sudah memutuskan kepemilihannya. Nah, sekarang kira-kira apa rencananya Bu Titi dalam eee, mengikuti lomba Jambore ini di bidang kepala labor Bu Titi? Untuk awal mungkin saya akan merancang kebutuhan sistemnya dulu, Bu. Mer Selanjutnya saya akan buat, sistem informasinya, baru selanjutnya saya akan coba konsultasi lagi dengan rekan rekan guru dan Ibu, dan juga saya akan konsultasi lagi dengan Ibu, kelebihan dan kekurangan dari sistem yang saya buat, Bu. wow, luar biasa, alhamdulillah ya Bu Titi ya. Nah, semuanya sudah terancang sepertinya, udah nggak ada keraguan, udah benar-benar sudah memilih. Nah, kira-kira apa lagi yang akan Ibu butuhkan?
Kayak sepertinya, saya butuh, rekan guru dari Simpati TV untuk merekam kegiatan ini, Bu. Karena memang di lomba Jambore itu, juga ditambahkan video penggunaan dari, aplikasi atau sistem informasi yang saya buat, Bu. Baik baik, Titi. Nah, jika memang ada yang dibutuhkan dalam, menjembatani, kepada Simpati TV, silakan Bu Titi menyampaikannya kepada, eee TU kita, bagian tata usaha, mungkin, akan cepat penyelesaiannya, Bu Titi. Nah, selanjutnya yang itu Bu Titi, Mhm. eee, komitmen Bu Titi dalam melanjutkan, mempersiapkan, Jambore ini. Mungkin untuk, persiapan Jambore ini saya punya komitmen, saya akan lebih optimal dalam membuat, sistem informasi ini, Bu. Dan mungkin juga saya akan berkolaborasi juga dengan rekan-rekan guru, dengan Simpati TV untuk membuat videonya, Ibu, dan saya yakin saya, bisa melaksanakannya. Alhamdulillah, senyumnya Bu Titi manis sekali karena sudah tidak ada keraguan-raguan lagi. Iya. Eee, saya doakan, Bu Titi, melakukan inovasinya tidak hanya untuk, persiapan Jambore, tetapi memang untuk mem memperbaiki sistem labor kita dan juga untuk mengharumkan nama sekolah, serta untuk menambah lagi pengetahuan-pengetahuan Ibu Titi yang memang sudah sangat luar biasa. Kami sangat bangga memiliki Bu Titi sebagai, salah satu bagian dari keluarga sekolah kita. Terima kasih, Tidak ada Ibu. lagi yang diragukan Bu Titi? Alhamdulillah sudah tidak, Ibu. Terima kasih Kalau banyak ya, Ibu. Silakan kembali ke kembali kelas kasih ya. Ibu Titi. Oke, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.